capacity building for monitoring, evaluation, and reporting on distance learning management. Bapa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang senantiasa menyertai kami dengan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk karunia kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas undangannya Pak Godbe. Ini yang pertama tentang siklus perencanaan itu sendiri. Apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah lihat siklus perencanaan seperti ini, Pak? Jadi kalau kita ngomong tentang siklus, itu berarti kita ngomong tentang sesuatu yang berlangsung berulang. Jadi makanya kalau Bapak Ibu sekalian lihat di sini, nah, siklus perencanaan ini secara umum ini berlaku secara umum universal di semua tingkatan perencanaan, baik itu di lembaga pemerintah maupun di lembaga pemerintah. Itu kita akan ngomong tentang ada perencanaan, tahap perencanaan. Kita akan ngomong tentang ada tahap implementasi atau penerapan dari apa yang telah direncanakan itu. Kemudian ada tahap monitoring, ada tahap evaluasinya, kemudian ada tahap laporan, dan hasil dari satu siklus ini kita harapkan dapat digunakan untuk menyempurnakan perencanaannya itu sendiri. Tentang apa itu matriks SDGs. Jadi matriks SDGs adalah alat yang digunakan untuk mencatat perencanaan yang dibuat oleh aktor pemerintah maupun aktor non pemerintah yang berkontribusi pada pencapaian SDGs selama 5 tahun. Dan biasanya itu sesuai dengan peraturan presiden, itu disesuaikan dengan materi jabatan gubernur. Ya, berkaitan dengan materi ini, barangkali karena di sini ada juga kepala sekolah. Nah, saya ingin tanyakan apa manfaat materi di sini bagi sekolah dalam hubungan dengan, karena di sekolah itu kan sudah ada kurikulum. Kemudian bagaimana digunakan ketika teman-teman guru atau kepala sekolah menggunakan materi ini, apa manfaatnya bagi sekolah? Ya, kita tidak ngomong, tetapi ketika mereka di sana di lapangan mereka bisa praktekkan oh betul manfaat materi di sini bagi sekolah ini manfaatnya ini. Tidak, pada juga mereka tetap tidak akan melaksanakan hal tinggal itu. Tapi barangkali lebih teknis itu disampaikan kepada kami, sehingga ketika materi ini ya tidak sia-sia, tapi ketika di lapangan itu ternyata bermanfaat bagi sekolah, sekolah bisa melaksanakan dalam komunikasi dengan pemerintah itu seperti apa? Dalam hubungan dengan sekolah itu, para kepala sekolah dan guru itu bagaimana menggunakan materi manfaat dalam hubungan dengan KBM. Terima kasih untuk sementara. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, ini sharing saja nanti ini dimintakan untuk para penonton disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan. Tadi yang dikatakan laporan ini bersifat voluntary, artinya sukarela dan tidak terpaksa atau tidak terpaksa, khususnya kami yang dari non-governmental organization. Nah, dalam hal ini saya mau kaitkan dengan siklus perencanaan yang adalah sebelum kita mengisi form-form tadi, kita punya matriks di AD atau di RAN-nya yang pusat. Nah, ini kita saat ini juga masih mengkoordinasikan untuk pengisian matriks dari teman-teman pemerintah. Kalau dulu di RAN 2017-2019 itu antusias sekali Bu dari baik pelaku usaha maupun dari NGO untuk mengisi. Jadi kita kalau lihat di RAN 2017-2019 itu ada 108 Bu yang masuk. Itu luar biasa Bu. Jadi dari saya itu saya semoga Baik, terima kasih Pak Bu Apriati. Saya percaya bahwa semua kita di organisasi masing-masing pasti punya komitmen. Dan
setiap program kerja yang kita susun memang biasanya yang menjadi kelemahan kita buat program kerja tapi indikatornya tidak pasti, tidak memadai. Jadi sehingga kadang-kadang untuk mengukur keberhasilan itu kita akhirnya di bagian terakhir kita sulit untuk mengukur. Dan ini menjadi hal yang penting sekali karena sudah 2 kali pertemuan ini kita bicara tentang indikator. Kami sangat berharap bahwa proses pendampingan ini akan terus melekat untuk kita mendesain merumuskan program-program kerja dari setiap yayasan atau sekolah dia dengan penempatan indikator yang tepat pula, sehingga ketika nanti di dalam monitoring evaluasi nanti kita bisa mengukur bahwa keberhasilan kita sampai tingkat mana, dan itu akan membuat kita tahu mana yang harus dibenahi, apakah internal kelembagaan ataukah penerima manfaat dari program itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penciptaan indikator ini kami belum dapat. Mungkin bisa soft copy atau hard copy-nya bisa dibagi supaya kita ini, dan dalam 1 hari ini saya pikir untuk menyelesaikan ini sangat tidak mungkin. Tapi mungkin perlu kita ada rencana tindak lanjut. Apakah nanti teman-teman dari KW yang akan turun ke tempat ini, ataukah kami yang akan kembali ke sini untuk mungkin teman KW mana yang menjadi mentornya kami, misalnya langsung ini, supaya kami bisa berkomunikasi terus-menerus dengan siapa. Jadi mentor itu melekat dengan organisasi kami sehingga itu mempermudah kami dalam konsultasi. Kami jujur bahwa semua pasti punya angan-angan, semua punya program, tapi untuk merumuskan dengan baik, menulis dengan naskah akademik yang baik, tentu itu juga menjadi kelemahan. Terima kasih. Yang ini indikator SDGs itu yang katakanlah bisa disebutkan sebagai tema perencanaannya. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan beri bagi kami sampai saat ini, dan kami masih akan melanjutkan kegiatan kami hari ini. Namun kami akan makan dan minum bersama supaya kami mendapatkan kekuatan yang baru. Boleh tidak dibuat satu grup WA untuk semua. Yang pertama, sehingga sharing kita untuk kita bisa bertanya lewat WA grup itu. Itu yang poin pertama. Yang kedua, kita punya deadline waktu untuk menyelesaikan ini supaya jangan sampai, karena biasanya kalau sudah dapat pelatihan atau workshop kita lagi hangat-hangat, tidak punya deadline waktu, besok lagi, dan akhirnya kita lupa. Itu saran kedua. Jadi di dalam target 4.1 ya, jadi primary and secondary education, di situ pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya dan seterusnya. Itu RAPM ya, yaitu rasio angka partisipasi murni. APM-nya itu kan angka partisipasi perempuan laki-laki di tingkat pendidikan tertentu, SD misalnya ya, kita ambil tingkat SD ya. Lalu APM-nya apa sih? APM ini kan RAPM toh ya. Ini APM-nya itu apa ya? Jadi APM ya untuk PJ ya, kita lihat APM PJ, tolong lihat ini ada PJ-nya. Itu APM PJ adalah APM perempuan di tingkat pendidikan tertentu ya, pada periode tertentu. Itu yang perempuannya saja ya. Lalu ada APM LJ, ini laki-laki ya. Jadi ini perempuan laki-laki kali 100%, saya dapat RAPM di sekolah saya.
Kemudian tolong dilihat tadi yang terakhir ada data, tolong bikin data, masing-masing sekolah bikinkan data yang tadi ada 2 atau 3 data paling penting untuk kita ya. Bapa yang kami kenal dalam anak Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia penyertaan Tuhan dalam hidup kami boleh rasakan sampai dengan saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Oke, terima kasih.